Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jeritan Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kematian Arumi. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Meira Shakila. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang ada di kolom deskripsi. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pagi itu suasana desa Seraji terlihat mendung. Awan berkabut dan sedikit gerimis. Suasana terlihat sepi karena semua orang sepertinya enggan keluar rumah karena cuaca yang sedikit menusuk tulang. Rumah-rumah panggung berjejer. Hanya terlihat beberapa orang saja yang tengah menatap langit yang terlihat muram. Namun, di bawah gerimis dan suasana dingin, terlihat seorang gadis berjalan dengan bibir tersenyum. Dia mengadahkan wajah pada rintik hujan. Arumi, ngapain kamu di sana? Teriak seorang wanita yang berdiri di depan rumahnya sambil membawa sebuah kantong. Arumi namanya. Dia gadis yang memiliki kekurangan dalam fisik. Dia gadis tanpa ibu dan hanya hidup bersama ayahnya Joko. Arumi hidup penuh dengan macam-macam hinaan karena fisik juga keterbatasan mental. Tetapi bagi Joko, Arumi adalah putri yang sangat dia sayangi. Ibu Arumi, Latifah, sudah meninggal beberapa tahun lalu karena sebuah penyakit yang dideritanya. Oh, dasar bocah sableng. Udah tahu hujan kok malah diam di sana. Runtuknya lagi. Arumi hanya diam. Dia menyapu lapangan yang terlihat sepi. Tidak ada siapapun di sana. Ia mencari anak-anak lainnya yang biasa bermain. Kemana Aisyah? Kok mereka nggak ada di sini? Ujar Arumi sambil melihat sekeliling. Ia pun berjalan mendekati sosok seorang ibu yang tadi menutukinya dan bertanya, "Bu, di mana Mira?" tanya Arumi. "Di dalam. Kamu itu sudah tahu hujan, kenapa masih kelayapan? Sudah sana pulang. Nanti Aida ibumu marah." "Rumi mau main bule." Kamu ini. Nanti kamu kena marah ibumu. Kamu mau dipukul lagi?" Arumi menggeleng. Ia pun menunduk mengingat bagaimana perlakuan Aida, ibu tirinya. Perlahan ia berbalik dan melihat seorang nenek melambaikan tangannya. "Sini nak Rumi," panggil Nek Karsih, sosok yang selalu memberinya kehangatan pada Rumi. "Iya Nek." "Kamu mau kemana?" "Rumi mau main Nek, tapi kok mereka gak ada." "Rumi sayang, ini hujan, jadi mereka gak keluar rumah. Rumi main sama nenek, mau?" Arumi! Arumi!" Belum sempat Arumi menjawab pertanyaan Nek Karsih, suara lantang dari simpang jalan memanggilnya dengan wajah penuh kemarahan. "Ibu, dasar anak gak tahu diri. Udah tahu hujan masih saja keluyuran. Harusnya kamu itu cuci piring di rumah, bantuin ibu." "Aida, sudah. Arumi kan hanya ingin bermain," sela Nek Karsih. "Nenek diam saja. Dia ini bukan anak kecil lagi. Harusnya dia itu sudah bisa kerja, bantuin saya. Ini malah keluyuran. Giliran lapar dia pulang. Ngerepotin." "Aida, kamu kan tahu Arumi." "Iya saya tahu. Dia itu anak bodoh Nek. Jadi gak usah diingatkan terus." "Ya ampun dah. Sudah, ayo pulang. Kamu pikir saya cuci pakaian kamu tidak pakai tenaga?" Arumi pun ditarik oleh Aida, ibu tirinya. Sampai ke rumah, ia diperlakukan kasar. Hinaan dan cacian sudah seperti makanan bagi Arumi di setiap waktu. Bahkan semua keluarga Aida yang memperlakukan dia bagai orang gila, meski seringkali Joko menegurnya. Namun tetap saja jika Joko tak ada Arumi hanya menjadi bahan rundungan keluarga.
dan teman-teman seusianya. Ketemu di mana lagi tuh anak? Di rumah Nek Karsi. Di mana dia suka sembunyi ya, di situ. Sahut Aida pada ibunya Lia. Lagian si Joko, kenapa nggak dibuang saja situ anak? Nyusahin saja. Apa itu susah Bu buat dikasih tahu? Apalagi soal anak ini. Padahal apa sih gunanya dia? Udah bodoh, udah besar, masih suka kayak anak kecil. Harusnya kalau dia nggak begini mungkin udah menikah. Dan sekarang buru-buru menikah. Mana ada yang mau sama orang cupu kayak dia? Arumi hanya menatap Aida dengan netra yang sudah menganak sungai. Arumi memang sedikit memiliki kekurangan, tapi pikirannya seperti anak-anak lainnya. Hanya sedikit perbedaan dari tubuh dan caranya bicara. Arumi pun melenggang pergi dan memasuki kamarnya. Rasa sesak ia rasakan. Ia berharap ingin hidup normal seperti anak-anak lainnya. Tapi apa daya, takdir Tuhan di luar keinginannya. Selalu begitu. Pergi begitu saja tanpa pamit. Dasar anak gak tahu diri, cicit Aida. Sejak pagi Arumi hanya mengurung diri di dalam kamarnya. Panggilan Aida dan adik tirinya, Amel, tak ia hiraukan. Ia hanya menangis, merindukan sosok ibu yang 10 tahun lalu masih bersamanya. Hanya Joko dan Latifah yang selalu memperlakukan dirinya dengan baik dan peduli dengannya. Bu, Rumi rindu ibu. Arumi berucap dengan sangat lirih, menatap suasana di luar jendela yang mulai terang dan mulai terlihat cahaya matahari. Arumi, ingatlah, bagi ibu sama abah, kamu itu sangatlah cantik, pintar dan cerdas. Semoga suatu saat nanti Rumi jadi anak baik. Kata-kata Latifah kembali terngiang di telinganya, membuat Arumi semakin merindukan sosok Latifah. Ia menatap sebuah foto lusuh di tangannya yang sengaja ia simpan sebagai pengobat rindu pada sang ibu. Arumi, Arumi. Arumi tersentak mendengar suara ramai yang memanggilnya. Terlihat beberapa teman yang sudah berada di depan rumah dan menunggunya. Ia pun beranjak hendak menemui mereka. Aisyah, kalian kesini? Ya Rum, kami mau mengajak kamu belajar di rumah Tika, sahut Aisyah. Belajar? Belajar apa? Sudah, kamu ikut kami aja dulu. Nanti kamu pasti tahu. Iya kan Tik? Iya, tapi kamu izin dulu sama Bu Aida. Enggak. Rumi mau ikut Aisyah. Ya udah, ayo kita berangkat. Aisyah dan ketiga temannya membawa Arumi. Mereka hendak sedikit memberikan sesuatu. Meski Arumi seperti itu, tapi mereka tahu jika Arumi bisa cepat tangkap. Jadi dengan sedikit memberikan pemberitahuan dan pengajaran, Arumi bisa memahami apapun. Aisyah, ngapain kamu bersama orang gila itu? Teriak seorang pria yang tertawa melihat Arumi. Ivan, jaga ucapanmu. Arumi tidak gila. Kalau bukan gila, apa dong namanya? Arumi yang mendengar kata-kata Ivan langsung melayangkan sebuah pukulan. Ia menjambak rambutnya sampai Ivan memaki kesakitan. Apa-apaan kamu? Dasar gila, cupu, hentikan! Teriak Ivan yang langsung dibantu beberapa temannya. Rumi, hentikan! Kau sudah gila ya? Kau mau menyakiti dia? Hardik Alif menatap Arumi sambil menunjuk wajahnya. Aku tidak gila. Kalian gila. Kalian jahat. Kalau kamu tidak gila, lalu apa namanya? Badan aja besar, tapi otak kau kecil. Sambung Ivan. Kalian jahat. Aku benci kalian. Arumi lari sambil menangis dengan perasaannya yang terluka. Ketiga temannya menatap Ivan dengan teman-temannya, memasang wajah tak suka karena sudah mempermainkan hati Arumi. Irfan, Alif, Jaja, kalian kenapa sih suka sekali mengganggu Arumi? Apa salah dia? Seru Aisyah.
Aisyah, sudahlah. Anak seperti itu ngapain kamu temani? Iya, dia kan cewek gila. Gak waras begitu. Ngapain kalian berteman sama dia? Timpal Jaka. Cukup ya. Arumi itu tidak gila. Jadi jangan kalian terus mengganggunya. Sudahlah Aisyah, ayo kita lanjut. Gak berguna juga kita bicara sama mereka, ujar Kia. Tapi mereka... Kia menggerakkan kepalanya sambil menggeleng, membuat Aisyah pun mengerti apa yang dimaksud Kia. Aisyah dan ketiga temannya sama-sama seusianya. Hanya Aisyah yang sedikit lebih tua, dan Arumi yang baru saja menginjak usia 19 tahun paling muda di antaranya. Hanya saja, tidak ada yang menyukainya karena kekurangannya yang terlahir sebagai wanita yang keterbatasan mental. Seusai mereka pergi, Arumi berjalan pada sebuah villa tua yang berada di ujung desa, tepat di sebuah perbatasan antara desa Seraji dan desa Lubuk Setan. Tidak banyak orang yang melewati jalan itu, hanya orang-orang yang malas mengambil jalan pintas yang masih ingin menapaki jalan perbatasan desa, dengan alasan villa yang mereka anggap angker, dan seringkali mereka melihat sesuatu di sana. Ibu, lirik Arumi sambil memeluk lututnya. Ibu, kenapa Arumi terlahir seperti ini? Kenapa semua orang membenci Arumi, Bu? Lagi, Arumi tergugu oleh kesedihan di hatinya. Keterbatasan mental itu bukan berarti ia tak memiliki perasaan, hanya saja sifatnya yang belum benar-benar dewasa, sehingga membuatnya seperti anak yang berusia 10 tahun di bawahnya, meski ia sudah berusia 19 tahun. Arumi mendongak. Telinganya samar mendengar suara seseorang. Hembusan angin menerpa tubuhnya. Tercium aroma bunga kamboja dan aroma sedikit tak sedap yang menusuk hidungnya. Bau apa ini? Ucapnya sambil berusaha berdiri. Ia menoleh ke dalam. Terlihat bayangan yang tak jelas dilihatnya. Perlahan kakinya melangkah hendak melihat sosok yang berada di dalam sana. Arumi, ngapain kamu di sini? Arumi berbalik perlahan. Terlihat sosok pria parubaya yang tengah menatapnya dan berjalan mendekatinya. Abah, kenapa kamu di sini, Nak? Sama siapa? Tanya Joko, Abah Rumi. Rumi katanya gila. Rumi gak gila kan, Mbah? Tanya Rumi menatap lekat Joko. Anak Abah gila? Kata siapa? Itu bohong. Mana ada anak Abah yang cantik ini dibilang gila? Kakak Abah memeluk anak gadisnya. Arumi tersenyum sambil membalas pelukan Joko. Tak lama ia berucap, Abah, Rumi rindu ibu. Dada Joko seakan berdetak lebih kencang mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Arumi. Ia dapat merasakan kerinduan sang anak. Ia tahu bagaimana semua orang memperlakukan Arumi. Bahkan ibu mertua dan istri barunya memperlakukan Arumi sangat kasar. Arumi rindu ibu. Besok kita ke makam ya. Kita tengok ibu sama-sama ya. Giri Joko sambil mengelus pucuk kepalanya. Arumi mengangguk dengan wajah yang sama-sama bersedih. Tidak ada kata selain kerinduan pada sang ibu dan istri. Latifah adalah istri yang begitu sempurna bagi Joko. Ya sudah, lebih baik kita pulang ya. Nanti ibu nyariin. Arumi mengangguk sambil mengusap air matanya. Suara Gagak mengiringi langkah mereka. Joko menatap heran pada Gagak yang ada di atas kepalanya. Setahu Joko, jika Gagak bersuara tepat di hadapannya, maka akan ada sesuatu yang terjadi. Bahkan itu adalah sesuatu bertanda kematian. Usir Joko pada Gagak yang terus berterbangan di atasnya. Mereka pun tanpa menoleh dan hirau akan suara Gagak yang terus saling bersahutan terus berjalan meninggalkan villa yang sudah terlihat kegelapan.
Hanya 1 jam berjalan akhirnya Joko dan Arumi sampai di rumahnya dengan disambut tatapan masam oleh Aida istrinya. Bagus ya, anak sama bapak sama aja, keluyuran bisanya. Tugas Aida dengan wajah kesal. Maaf bu, tadi Arumi. Alah sudahlah, lebih baik bapak bawa dia masuk dan jangan biarkan dia terus keluyuran. Tanpa menjawab, Joko pergi membawa Arumi dan memintanya segera berganti pakaiannya. Pagi sekali, Joko sudah berangkat lebih dulu untuk bekerja. Ia yang menjadi seorang mandor di perkebunan milik Juragan Bagas, sosok yang memiliki perkebunan sawit yang berada di samping perbatasan desa Lubuk Setan. Aida yang sibuk menyiapkan sebuah makanan untuk bekal yang akan diantarnya, karena Joko yang tak sempat sarapan karena tugas yang memang sudah disepakati. Arumi yang tengah menjemur pakaian dipanggil oleh Aida dan memintanya untuk mengantarkan bekal untuk kabanya. Ingat ya, jangan sampai kamu pergi kemanapun. Apa kamu pasti nungguin bekal ini? Tuturnya menjelaskan pada Arumi. Iya bu, Rumi pergi. Ya udah sana. Awas ya, kalau sampai tidak sampai sama Abah, ibu hukum kamu. Arumi mengangguk. Namun ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Entah kebahagiaan ataupun apa ia sendiri tak tahu. Pertama kalinya Aida mengatakan ibu padanya. Meski dengan cepat Aida menutup mulutnya. Arumi pun melangkah menjauhi rumahnya. Ia berbalik menatap Aida yang masih berdiri menatapnya. Ia tersenyum meski Aida kembali memasang wajah masam. Jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Aida yang tengah duduk sambil merajut sebuah kain pun bangkit melihat kepulangan suaminya. Ia menyalaminya. Ia duduk di samping Aida. Tak berapa lama Joko meminta Aida menyiapkan makanan. Bu, tolong ambilkan makanan. Apa lapar? Dari pagi tidak makan apapun. Loh, bukannya Rumi datang ke sana? Aku sudah suruh bawakan bekal untuk apa loh? Kemana lagi tuh anak? Pasti asik bermain lagi sampai dia lupa bawakan bekalmu, Pak. Sungut Aida dengan kesal sambil menyiapkan makanan untuk suaminya. Itu anak benar-benar harus dikasih pelajaran. Rutuk Nek Lia. Sudah bu, sudah. Biarkan saja kalau memang asik bermain. Saya tidak apa-apa kok. Sahut Pak Joko. Itulah, Abah selalu saja memanjakan dia. Sudah besar bukan makin pintar, malah makin tolol otaknya. Sudah gila, malah nambah gila. Pekik Aida yang sangat membenci Arumi. Pak Joko tak menyawiti lagi perkataan istrinya. Ia terus menyantap makanan yang sudah disuguhkan oleh Aida. Rentang itu ditendang begitu kuat oleh Ivan dari belakang saat Arumi sedang bersenandung ria membawa bekal untuk kabanya. Mata Arumi membelalak saat bekal untuk kabanya jatuh beramburan di tanah. Sampai ayam dan kucing pun mengampiri dan memperebutkan makanan untuk Pak Joko. Wush, wush. Arumi segera mengusir ayam dan kucing yang menyantap makanan yang tumpah itu. Arumi melirik ke arah Irfan dan temannya yang tertawa puas melihat bekal Arumi beramburan. Arumi memasang raut wajah kesal, menghampiri Ivan dan langsung memukul kepala Ivan dengan rantang stainless begitu kuat sehingga nyaring terdengar di kepala Ivan. Bangsat kau ya. Alan mendorong tubuh Arumi sampai tersungkur ke aspal dan membuat lutut Arumi luka. Temanmu duluan yang tendang rantang bekal untuk abahku, pekik Arumi. Dan bruk, Alan menendang punggung Arumi dan menginjaknya. Sakit, lepas, teriak Arumi. Kedua tangan Arumi dipegangi oleh Jaka dan Alif. Kepala Arumi dijenggut oleh Alan dan yang masih menginjak punggung Arumi sampai Arumi mengerang kesakitan. Tamparan keras mendarat ke pipi kanan dan kiri Arumi yang dilayangkan oleh Ivan. Kau tahu nggak? Kalau kita ini mau bercanda sama kau malah pukul diriku dengan rantang. Perempuan sialan, hardik Ivan.
Bulir bening di mata Arumi membuat pandangannya kabur. Ia berusaha melepaskan diri, tapi tak bisa melawan 4 orang laki-laki yang sedang menyekalnya. Lepaskan aku. Aku mohon. Abah sudah menungguku. Rengek Arumi kemudian sehingga Ivan memicingkan mulutnya. Jaga dan Alif melepaskan tangan Arumi. Begitu juga Alan yang melepaskan rambut yang dijambaknya, sehingga Arumi bisa berdiri kembali meskipun merintih karena banyak luka di tubuhnya. Baru saja Arumi tegak berdiri dan melangkahkan kaki secara tertarik. Ivan langsung mendorongnya kembali sampai Arumi tersungkur lagi. Ivan dan ketiga temannya tertawa puas dengan melihat Arumi merasakan sakit yang luar biasa. Arumi tertegun menangis menutupi kedua wajahnya. Bu, andaikan ibu ada di sini, pasti aku tidak akan dirundung seperti ini. Batinnya menjerit. Dasar gila, saut Ivan yang menendang kaki Arumi dan kemudian berlari melewatinya. Begitu juga teman-temannya yang ikut menendang Arumi, yang masih terdiam sambil tengkurap di jalan. Dari kejauhan Ibu Irma melihat Arumi yang berusaha bangun untuk beranjak pulang. Perasaannya kacau sebab ia takut kalau Bu Aida malah memarahinya karena bekal untuk abahnya tidak sampai. Astagfirullahaladzim, kamu kenapa nak? Tanya Irma yang berlari menghampiri Arumi dan membantu Arumi berdiri. Arumi dianiaya sama Ivan dan temannya, Tante. Merengek Arumi yang menangis seperti anak kecil di pelukan Irma. Irma mengusap pundak Arumi untuk menenangkannya dan membantu Arumi berjalan. Ya udah, ayo biar ku antar sampai rumah, ujar Irma yang merangkul Arumi. Kaki dan tangan Arumi penuh luka dan mengeluarkan darah yang begitu banyak, sehingga Irma tak kuasa membiarkan Arumi berjalan sendirian. Pak Joko berjaga di depan pintu rumahnya sambil melihat jalan setapak yang tak jauh dari halaman rumahnya. Perasaan Joko cemas dan gelisah menunggu Arumi pulang. Gak usah ditunggu si Arumi, Bah. Palingan juga main sama si Aisyah, dan bekal apa dimakan sama dia. Gerutu Aida sambil melipat pakaian di atas tikar yang terbuat dari anyaman daun pandan. Pak Joko menyipitkan matanya melihat Irma merangkul Arumi berjalan dari kejauhan. Pak Joko segera berlari menghampiri Arumi saat ia melihat putrinya penuh luka. Astagfirullah, Arumi, kamu kenapa? Tanya Pak Joko yang langsung membopong Arumi ke rumahnya dan membaringkan Arumi di kursi panjang yang terbuat dari rotan. Aida dan Nek Lia langsung keluar menghampiri kericuan yang di luar rumah mereka. Saya lihat Arumi sudah begini, katanya dianiaya oleh Ivan dan temannya, jawab Irma. Alah, palingan juga si Arumi yang nakal. Dia kan gila, hardik Aida yang membuat Pak Joko nampak geram. Kamu bisa gak sih? Jangan terus menyalahkan Arumi, sentak Pak Joko. Ya memang benar, Arumi kan otaknya tolol. Dia sih pembuat onar dan bikin masalah terus, cecar Nek Lia. Pak Joko tak menimpali cemooh Aida dan Nek Lia. Ia langsung membawa Arumi ke dalam kamar dan meminta Arumi untuk menunggu sebab ia ingin pergi membeli obat untuknya. Pak Joko meninggalkan Arumi sebentar, tapi Pak Joko terkejut saat kembali Arumi justru menangis semakin kencang karena pergelangan tangan sebelah kirinya patah. Kenapa bisa patah? Tanya Pak Joko. Aida terdiam, tapi matanya membolos seakan memberi ancaman pada Arumi jika ia buka suara. Arumi terdiam melihat Aida yang membulatkan mata, memberi kode agar dia diam, tak mengadukan perbuatannya. Hati Arumi yang sebelumnya memiliki perasaan berpikir jika Aida memiliki sedikit kasih sayang, kini kembali dengan rasa sakit atas perbuatannya. Ini tadi. Ya Allah nak, seperti ini kan nasib kamu. Sampai semua orang harus membencimu. Apa salah dan dosa yang sudah Abah perbuat sehingga kamu menanggung semua ini? Lirik Abah dengan cairan hangat yang sudah membasahi kedua pipinya. Tidak, Bah.
Abah tidak salah. Arumi tidak apa-apa, Abah. Arumi mendekatkan wajahnya pada tubuh Abah Joko. Ia memeluknya dengan segurat kesedihan. Aida pun sedikit merasa bersalah, namun egonya masih terlalu besar sehingga ia lebih mengasingkan perasaannya. Aida adalah wanita yang sejak lama sudah memiliki hati pada abahnya Arumi, bahkan sebelum Latifah menjadi istrinya. Namun saat itu, Latifah ibu Arumi lebih dulu menanamkan cinta di hati Joko, sehingga saat Aida hendak mengatakan perasaannya, Joko sudah terlanjur melamar Latifah. Di sanalah awal mula Aida membenci Latifah. Bahkan ia membenci Arumi karena ibunya yang telah merebut Joko darinya. Abah, sudahlah, jangan terus bersedih. Sekarang obati dia, biar dia cepat sembuh dan bisa bantu saya. Seru Aida yang membuat Abah dan Arumi melerai pelukannya. Maaf, Abah terbawa suasana, Bu. Ya sudah, saya sama ibu masuk duluan. Abah urus saja sendiri anak sialan itu. Tanpa menunggu jawaban, Aida meninggalkannya. Abah hanya menggelengkan kepala melihat sikap dan watak keras istrinya. Arumi hanya menunduk, menahan sakit dan perih di sekujur tubuh. Andai sebelum abahnya tak meninggalkan dia, mungkin tangannya masih baik-baik saja. Ya, Arumi yang meringis dan menangis setelah abahnya pergi. Dengan sengaja Aida mendorongnya hingga tersungkur, sehingga membuat tangannya mengenai ujung meja, dan saat Aida menariknya, tangan Arumi tersangkut, sehingga menyebabkan luka dan patah tulangnya, pergelangan tangannya. Namun beruntung luka itu tidak terlalu parah, karena Aida dengan cepat melepaskannya. Maafkan Abah, nak. Abah tak bisa memberikan kamu kebahagiaan, ujarnya dengan suara lirih. Bahkan air matanya kembali menetes. Enggak, Abah. Arumi bahagia sama Abah. Kamu tidak perlu berbohong, nak. Abah tahu perasaanmu. Arumi kembali menunduk. Perasaan sedih di hatinya tak bisa ia sembunyikan di hadapan sang ayah. Harapan menjadi seorang gadis normal tak terlahir pada nasibnya. Seberapa kuat ia berusaha selalu itu, dan itu yang ia dapatkan. Andai ibu masih ada. Besok sayang, besok kita ke sana ya. Arumi mengangguk lalu memeluk abahnya dan menangis di dalam pelukannya. Suara gemerisik dan kicau burung terdengar sangat merdu di pagi hari yang begitu indah. Sinar mentari pagi menyambut suasana yang terlihat berkicau. Arumi yang sedang menjemur pakaian tersenyum begitu senang. Rasa sakit dan perih tak ia hiraukan. Meski sesekali ia selalu tertatih karena tangannya yang selalu terasa ngilu kala digerakkan. Arumi, udah selesai, nak? Belum, Abah. Cepat, sebentar lagi kita berangkat. Mau kemana, Pak? Tanya Aida. Ke makam Latifah. Arumi rindu sama ibunya. Oh. Setelah selesai, Arumi pun menghampiri abahnya dan meminta untuk segera pergi ke makam ibunya. Aida dan Lia tak sama sekali melarang ataupun mengatakan sesuatu. Mereka seolah tak hiraukan akan Joko dan Arumi. Arumi berjalan berdampingan dengan Joko menelusuri jalan setapak yang penuh bebatuan. Arumi juga merangkai sebuah bunga yang ia petik sepanjang jalan menuju pemakaman untuk ia persembahkan kepada ibunya. Arumi memang terlihat seperti gadis pada biasanya. Hanya saja karena kondisi fisik yang sedikit berbeda dan keterbatasan mental membuat ia selalu bertingkah seperti anak kecil. Ia selalu berteriak riang kala melihat seekor kucing, burung, dan hewan lainnya yang membuat hatinya gembira. Lihat, Bah, aku buat rangkaian bunga ini. Pasti ibu senang sekali, ujar Arumi yang merangkai bunga rerembutan untuk sang ibu. Sesampainya mereka di pemakaman, Arumi langsung memeluk batu nisan sang ibu yang terasa sangat dingin. Mereka mengirim seuntai doa untuk sang ibu agar Latifah tenang di sisi sang maha pemilik kehidupan. Pak Joko membersihkan perkarangan makam dan Arumi masih saja terus memeluk nisan yang ibu. Seakan ia sedang bersandar di bawah ibunya untuk menumpahkan semua keluh kesah yang ia alami. Sesekali ia menyeka air matanya sebab merasa sangat kehilangan. Dia selalu berandai-andai jika Latifah masih hidup.
mungkin nasibnya tidak akan lara seperti saat ini. Setelah sudah hampir 2 jam, Pak Joko mengajak Arumi untuk pulang. Ia rasa cukup hari ini untuk membuat Arumi puas bertemu sang ibu, meskipun hanya batu nisan yang ia nampak. Arumi pulang bersama dengan Pak Joko. Di jalan, Arumi melihat sosok kelinci sehingga ia mengejarnya. "Bah, Arumi mau tangkap kelinci!" teriaknya sambil berlari meninggalkan Pak Joko. Jangan jauh-jauh Arumi, cepatlah pulang. Cuaca sudah mendung. Pak Joko meneriaki putrinya yang berlari mendahuluinya karena mengejar seekor kelinci. Di persimpangan 3, Arumi bukan berjalan ke kanan. Ia berbelok ke kiri karena kelinci itu terus berlari. Saat Arumi mengejarnya dan Arumi pun terlanjur kepalang riang karena ingin menangkap kelinci itu. Sampai Arumi melihat 4 orang laki-laki menghadangnya dan kelinci itu terus berlari melewati 4 orang yang berundung Arumi kemarin, yaitu Ivan dan teman-temannya. Kenapa kau gak kejar lagi kelinci itu? Tanya Ivan yang berjalan maju sehingga Arumi beringsut mundur. Arumi memutarkan tubuhnya untuk kembali pulang, tapi kedua teman Ivan langsung menarik kedua tangan Arumi, bahkan mengenai pergelangan tangan Arumi yang masih terasa sakit. "Ah!" teriak Arumi. "Lepaskan aku!" Keempat sejoli itu tertawa puas saat Arumi berusaha melepaskan diri. Sampai akhirnya lengan bajunya itu robek dan terlihat bau Arumi yang nampak putih bersih susu. "Van, lihat!" ujar Alif yang melirik mata pada Ivan ke arah bau Arumi. Ivan mengetahui apa maksud dari para temannya. Ia langsung meminta temannya menyeret Arumi ke sebuah pondok kecil yang terbengkalai di sebuah kebun yang ada di sekitar sana. "Lepas!" teriak Arumi terus mencoba melepaskan diri. Plak! Tamparan keras Alan melayang di pipi Arumi. "Bisakah kau diam? Kita ini mau bermain denganmu. Kau bilang kau butuh teman kan?" Sentak Alan pada Arumi yang kini malah menangis, merengek seperti anak kecil. Kakinya berusaha menendang antara yang menyekalnya, tapi 4 orang itu mempunyai niat untuk memperkosanya. 2 orang memegang tangan Arumi dan keduanya lagi memegangi kaki Arumi. "Tidak, kamu apa?" teriak Arumi saat Ivan sudah berada di atasnya. "Sebenarnya tubuhmu ini indah, hanya saja kau perempuan gila," ujar Ivan yang kemudian menjambak rambut Arumi sampai ia mendongak ke atas dan Ivan langsung mencumbui bagian leher Arumi sampai membuka kancing baju Arumi sampai nampak bagian dadanya yang sangat putih dan padat. "Lepas!" rengek Arumi yang berusaha mengamuk dan melepaskan diri. Karena Alan merasa kesal, Alan menutup mulut Arumi sehingga Ivan dengan bebas untuk menyetubuhi Arumi. Diraihnya pucuk buah dada Arumi dan dimainkan dengan nafsu yang sangat birahi sambil membuka bagian rok Arumi. Ia langsung melampiaskan hasratnya pada tubuh Arumi, perempuan yang mereka anggap gila itu. Desahan Ivan nampak puas, sampai perlu bercucuran merasa menikmati tubuh Arumi yang sama sekali belum pernah tersentuh siapapun. Arumi terus merengek, merintih kesakitan dan berusaha mencoba untuk melarikan diri, tapi tak berhasil. Sampai akhirnya saat Ivan selesai menyetubi Arumi, mereka akhirnya bergilir melakukan pemerkosaan itu terhadap Arumi, sampai ia ditampar berkali-kali saat mencoba untuk berteriak. Arumi pun pingsan sebab merasakan sakit yang luar biasa. Sampai semua bergilir menyetubi Arumi, ia masih terkapar lesu di sebuah bilik kusang itu. "Selanjutnya gimana?" tanya Alan sambil memasang res celananya. "Biarkan saja dia seperti itu," jawab Ivan. Arumi sadarkan diri. Ivan langsung merenggut rambut Arumi sampai Arumi mendongakkan kepalanya lagi. "Awas kau. Kalau buka mulut pada semua orang, kau akan dapatnya lebih parah dari ini," ancam Ivan dan kemudian mengempaskan Arumi begitu saja. Dan yang lainnya segera pergi meninggalkan Arumi. Arumi merintih, menangis dan mencoba bangun dari tidurnya. Rasanya tubuhnya sangat sakit semua.
Ibu. Teriak Arumi tak kuasa menahan semua beban yang ia alami. Kini bukan lagi perempuan gila, tapi ia juga perempuan kotor yang kesuciannya dirampas secara brutal. Mendengar teriakan itu, Abah Joko yang dari tadi mencari segera mencari asal suara Arumi berada. Arumi, di mana kau nak? Teriak Abah Joko. Abah. Teriak Arumi yang berusaha terus bangkit dan tertatih berjalan menuju jalan setapak. Arumi terjatuh dan pingsan di tepi jalan, sehingga Abah Joko mendapati Arumi yang sudah tidak sadarkan diri. Arumi bangun nak. Abah Joko menghampiri dan langsung memeluk Arumi dalam pangkuannya. Arumi. Belum sempat Abah Joko memangku Arumi untuk membawanya pulang, pukulan keras tepat di pundaknya dilayangkan seseorang. Abah Joko pun tersungkur dalam keadaan sedikit tidak sadar, dan Arumi yang memang tak sadarkan diri kembali diseret dengan sangat sadis. Hingga beberapa meter mereka menyeret Arumi, lalu meleparkannya ke dalam villa yang memang sudah terlihat gelap karena suasana sudah memasuki petang. Gimana ini? Kita apakan dia? Kalau kita biarkan dia pergi, pasti akan mengatakan pada abahnya. Orang lain gak akan percaya, tapi abahnya pasti sangat mempercayai gadis gila ini. Ujar Jaka dengan meraup wajahnya kasar. Diam lu. Si gila ini memang nyusahin. Tapi lu tahu kan, dia itu meski mentalnya gila, kalau dinikmatin bikin puas. Bener Pan. Kenapa sih lu? Kayak orang lagi PMS aja Jack, pakai acara marah-marah. Ini lebih baik kita bawa ke atas. Kan villa ini tidak pernah ada orang yang datang. Kita sekap saja. Kalau berani macam-macam, baru kita lakuin sesuatu. Tapi gimana kalau ada yang datang? Gue ada ide. Apaan? Ivan pun membisikkan sesuatu pada teman-temannya, sehingga dengan cepat mereka membawa Arumi ke lantai 2 dan 2 orang lainnya keluar villa. Dengan tergesa mereka membuat penghalang jalan dengan menjatuhkan sebuah pohon di batas jalan beberapa meter dari villa, sehingga siapapun yang melewatinya akan kembali berputar pada arah jalan di belakangnya. Di satu sisi, Abah Joko baru terbangun dengan rasa sakit di pundaknya. Ia meringis sambil menyapu jalanan yang sepi. Ia terkejut melihat Arumi yang sudah tidak ada lagi bersamanya. Ia mengingat kembali sesaat sebelum dirinya pingsan. Bayangan seorang pria yang ia lihat dalam samar. Namun sayang, ia tak melihat jelas wajah yang sudah mengantamnya dengan kayu yang berukuran besar. Arumi, di mana anakku? Arumi, tolong. Abah Joko berusaha berdiri dengan tertatih. Rasa sakit di pundaknya membuat kepalanya ikut terasa ngilu. Tangannya kebas kemungkinan pukulan itu mengenai sarafnya. Ia berjalan tertatih, berusaha secepat mungkin agar bisa segera sampai di rumahnya, karena hari sudah mulai menggelap dan ia takut Arumi kenapa-napa. Pak, apa kalian melihat Arumi? Tanya Abah pada warga yang ia temui di sepanjang jalan. Namun mereka menggelengkan kepala dan berkata tidak. Ya Allah, semoga Arumi ada di rumah. Siapa sebenarnya yang tadi memukul saya? Lirinya sambil meneruskan berjalan menyusuri jalan setapak. Sesampainya di halaman rumah, Abah segera menemui Aida dan bertanyakan Arumi. Namun Aida tidak tahu akan keberadaan Arumi karena Arumi tidak ada di rumahnya. Sudahlah, anak seperti dia ngapain kamu cari, Joko? Abah Joko tertegun. Di sebuah villa yang terbengkalai, Arumi terus saja disiksa dengan Ivan dan kawan-kawannya. Saat Arumi sadar, tangan dan kakinya diikat. Sekujur tubuh Arumi merasakan sakit karena luka lebam dan luka dalam akibat perundungan dari Ivan dan temannya. Matanya terbuka menyipit melihat Ivan dan yang lainnya sedang menunggunya tersadar. Sudah bangun kau? Kukira mati. Tahan juga dirimu ya. Dengus Alan sambil menendang kakinya ke bagian kaki Arumi. Aku di mana? Tanya Arumi merintih.
Tangan Arumi ditarik keduanya, kemudian punggung Arumi ditendang sampai dia tersungkur dengan posisi tengkurap. Sakit, tolong jangan siksa saya, rengek Arumi memohon. Tubuhnya berbalik dan bruk. Bagian dada Arumi diinjak sampai kedua bola mata Arumi membola karena sesak. Ivan yang menginjak bagian dada Arumi. Ia sengaja berdiri di tubuh Arumi seperti diinjak-injak sampai Arumi tak lagi bersuara karena kesakitan. Air mata Arumi jatuh. Kedua tangannya pun diinjak oleh Alan dan Alif. Kaki Arumi dipegangi dan pakaian Arumi kembali diporoti untuk diperkosa. Ingin berteriak tapi mulut Arumi langsung disumpal pakai kaki Ivan yang menginjaknya. Semakin kau berteriak, semakin kau akan merasakan sakit, pekik Ivan. Nafas Arumi sudah terengah. Ivan pun berhenti menginjak Arumi dan bergilir memerkosa Arumi. Kedua tangan dan kaki Arumi dipegangi dan mulut Arumi disumpal menggunakan pakaian dalamnya. Abah, Ibu, jerit Arumi di dalam hatinya. Ia menyaksikan sendiri perbuatan keji Ivan dan temannya bergilir menyetubuhinya. Arumi benar-benar tidak tahan. Sakit di sekujur tubuhnya luar dalam membuatnya ingin menyerah saja. Setelah digilir oleh 4 orang, Arumi kembali disiksa. Bagian kemaluan Arumi diinjak dengan begitu sangat kencang sampai Arumi mengamuk dan ingin berteriak kesakitan. Tubuhnya ditendang ke sana kemari seperti bola, bahkan kepalanya terus dijambak, ditoyor dan ditampar. Darah sudah keluar dari hidung dan mulut Arumi. Memar di wajahnya sudah tak melukiskan kecantikan yang ada pada diri Arumi. Saya terluka, berdarah dan memar dan sekujur tubuhnya pun membiru, bengkak dan Arumi merasa tulang-tulangnya patah. Abah, rintih Arumi yang sudah tak kuasa lagi berteriak. Padangannya sudah kabur. Air matanya sudah habis mengeluarkan banyak air mata karena kesakitan. Degupan jantungnya pun menjadi tak beraturan. Nafasnya jadi terasa sesak. Hanya darah yang masih mengalir normal di tubuh Arumi. Hari berganti. Jejak Arumi pun tak berhasil ditemukan. Pagi sekali, Pak Joko sudah pergi keluar mencari Arumi karena ditunggu semalaman pun tidak kunjung pulang. Abah yang bodoh. Harusnya saya mencari dari semalam. Bagaimana nasibmu, nak? Lirik Abah Joko sambil berjalan melewati jalan setapak bebatuan. Pak Joko kembali ke tempat di mana terakhir kali ia bertemu dengan Arumi. Ia berusaha mencari petunjuk tapi tidak ada sama sekali bertanda. Ya Allah, di mana dirimu, nak? Pak Joko meraup kasar wajahnya, tidak henti mencari pertanda di mana putri yang hilang. Cari siapa, nak? Tanya Nek Karsi yang melewati jalan setapak sehabis mencari daun singkong di kebun. Cari Arumi, Nek. Kemarin pisah sama saya di jalan, sampai sekarang tak ada pulang, kata Abah cemas. Astagfirullah, kemana dia? Raut wajah Nek Karsi berubah menjadi cemas. Abah Joko dan Nek Karsi mencoba mencari Arumi ke rumah teman-temannya, karena biasanya Arumi berjalan ke sana kemari mencari teman untuk bermain. Namun sampai beberapa jam tidak ada tanda-tanda kehadiran Arumi. Saat ini mereka pun bahkan sedang berada di ujung perbatasan. Namun sebuah pohon menghalangi jalan menuju desa Lubuk Setan yang melewati hutan tepat di samping villa. Harus kemana saya cari Rumi? Kenapa dia tidak ditemukan di desa Seraji? Lalu dia di mana? Di mana dia biasanya Arumi berada, Bah? Abah terdiam. Lalu ia ingat jika Arumi pernah terduduk di depan villa di hadapannya. Namun dalam keadaan seperti itu sepertinya tidak mungkin Arumi tidak pulang. Bahkan Abah melihat villa itu kosong dan sepi. Jadi tidak mungkin Arumi berada di sana. Sudah, mari kita pulang. Nek Karsi menghentikan langkah Abah Joko, berjalan pelan menatap keadaan villa. Namun ajakan Nek Karsi akhirnya Abah kembali dan mencari di tempat lain. Sementara Arumi, ia tengah mengadu kesakitan. Siksaan demi siksaan terus mereka berikan, tanpa merasa iba melihat keadaan Arumi yang sudah begitu banyak luka.
Ibu, Abah. Lirik Arumi dengan bulir bening yang menghangat di kedua pipinya. Mereka hanya mengolok-ngolok sambil tertawa setelah puas menggulati tubuh Arumi yang sudah tidak berdaya. Lagi, Ivan menginjak perut Arumi. Ia meringis dengan tenaga yang sudah hampir habis. Lepaskan Rumi. Rumi ingin pulang. Siapa yang akan melepaskanmu, Arumi? Tidak akan. Karena melepaskanmu sama saja dengan menyerahkan diri. Andai kau tidak seperti ini, semua juga tidak akan terjadi, Arumi. Cengkeram Ivan pada wajah Arumi dengan sangat kencang. Namun Arumi mengumpulkan sekuat tenaga untuk kembali melawan. Ia berontak dengan sebisanya. Mungkin tenaganya kalah jumlah dengan tenaga pria di hadapannya. Namun Arumi tidak menyerah. Meski tubuhnya kembali disiksa dengan pukulan dan tendangan yang sangat luar biasa. Berani kau melawanku, Ingat, Arumi, meski kau pulang, kau hanya akan dihina oleh semua orang. Lihat tubuhmu yang sudah kotor ini. Tidak akan ada yang menerimamu di desa ini lagi, Arumi. Hardik Jaka menatap nyalang wajah Arumi. Cuy, ini karena kalian, bukan salah Arumi. Kurang ajar kau, Arumi. Jaka dan teman-temannya tak terima akan perlawanan Arumi. Tamparan keras ia layangkan di wajah pucat Arumi. Arumi bangkit dan mencoba lari dengan tertatih. Namun matanya sudah kabur dan buram. Pandangan ia sudah tidak jelas. Bahkan rasa di tubuhnya sudah tidak beraturan. Ivan dan Jaka kembali menarik tangan Arumi. Mereka tak mau jika ada yang melihatnya dari bawah sana. Mereka takut jika Joko atau warga berada di sekitar villa. Namun Arumi yang hendak kembali ke bawah ke dalam villa menolak. Ia berontak melepaskan diri dari cekalan Ivan dan teman-temannya. Namun tepat saat Arumi terlepas, tak sengaja Jaka mendorong Arumi. Dan Arumi terjatuh ke bawah. Kepalanya pecah mengenai sebuah batu. Tubuhnya pun tak berbentuk karena terjatuh dari ketinggian. Dan benturannya membuat tubuh Arumi hancur. Astaga, Arumi! Pekik Ivan dan Jaka. Arumi, gimana ini? Sepertinya dia mati, saut Alan. Ivan dan Jaka lekas lari yang diikuti oleh kedua teman lainnya. Mereka terpaku melihat keadaan Arumi. Matanya melotot dengan kepala yang pecah. Tubuhnya hancur dengan beberapa bagian yang patah. Gimana ini? Gimana kalau kita ketahuan membunuh dia? Tidak. Lu diam, Jak. Kita gak mungkin ketahuan. Sekarang kita tinggalkan dia. Biarkan orang lain menemukan dia di sini. Tapi sudah, cepat kita pergi dari sini. Ivan dan teman-temannya pergi tanpa memperdulikan tubuh Arumi. Mereka membiarkannya begitu saja dengan keadaan telanjang. Setelah mereka pergi, bayangan hitam dari seorang wanita menatap tajam di balik jendela. Ia tertawa melihat tubuh Arumi dengan mata sayu dan wajahnya pucat. Bu, apa tidak ada yang mengabari tentang Arumi? Tanya Abah Joko pada istrinya. Tidak ada, Pak. Kalau ada saya kasih tahu Abah. Tapi di mana dia, Bu? Apa ada sesuatu yang terjadi padanya? Sudahlah, Pak. Jangan terlalu banyak pikiran. Lihat tubuh Abah. Wajah Abah sudah bengkak karena sejak kemarin nangis terus. Saya akan kasih tahu Abah kalau ada yang mengabari. Aida menatap tak tega suaminya. Ia cemas melihat Joko yang terus melamun memikirkan Arumi. Ia memang sering menyakiti Arumi, tapi tidak pernah melihat Abah sampai seperti itu. Dah, kalian gak sarapan? Lia berdiri di abang pintu melihat Aida dan Joko yang masih duduk di balik dengan wajah yang tak biasanya. Bah, Abah makan dulu, nanti sakit, tutur Aida. Tidak, Bu. Abah tidak lapar. Abah tidak tahu Arumi makan atau tidak. Abah khawatir dengannya. Iya, saya tahu. Tapi Abah juga harus jaga diri dan kesehatan, Bah. Sudahlah dah. Kalau suamimu tidak mau, kamu makan sendiri aja teman ibu. Nanti kamu malah ikut sakit.
Nanti aja Bu, Ibu makan duluan aja. Sahut Aida yang membuat Lia mendelik tak suka. Lia pun kembali masuk dan sarapan sendiri dengan kekesalan di hatinya. Dalam hati yang merutuki Arumi yang tak kunjung pulang. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dahyun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.